Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini, aku bakal bahas dua soal yang biasanya masuk ke ujian PSPA atau tidak menutup kemungkinan juga sering masuk ke ujian kompetensi apoteker Indonesia tentang perhitungan kadar spektrofotometer. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke soalnya. Soal nomor pertama, tablet Z 500 mg dilarutkan dalam 100 ml pelarut. Dari larutan stok tersebut diambil 2 ml, kemudian diencerkan lagi sampai 100 ml. Setelah itu, diencerkan lagi dengan mengambil 25 ml dan dicukupkan sampai 100 ml pada labu takar. Larutan tersebut kemudian diukur serapannya pada spektrofotometer dan diperoleh absorbansi sebesar 0,506. Berapa miligram per liter kadar tablet paracetamol tersebut jika persamaan linear kurva bakunya adalah Y sama dengan 0,0379X dikurang 0,0312. Kalau misalkan kalian temukan soal sepanjang ini pada saat kalian ujian, trik dari aku adalah pertama, kita pahami dulu nih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa miligram per liter kadar tablet paracetamol jika persamaan linear kurva baku adalah Y sama dengan 0,0379X dikurang 0,0312. Ketika kita melakukan pengukuran kadar pada spektrofotometer, itu ada dua yang bisa kita cari, yaitu yang dalam satuan miligram per liter atau ini sama aja dengan ppm, atau yang satuannya persen. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan hanya ppm aja nih, kita tinggal cari nilai X yang ada pada persamaan kurva baku. Kan persamaan kurva bakunya adalah 0,0379X dikurang 0,0312. Nah, jadi yang jadi pertanyaan di sini adalah nilai X nih teman-teman. Nilai X pada persamaan kurva baku itu adalah kadar dari sampel yang kita ukur, kadar sampel yang terukur pada spektro, yang terukur di spektro, di mana satuannya X itu adalah ppm, atau bisa juga satuannya miligram per liter. Ya, kemudian Y, di sini ada komponen Y, yaitu apa? Yaitu adalah nilai absorbansi. Y adalah absorbansi. Oke, berarti di sini kita cuma butuh nilai Y, ya kan? Karena yang nilai X yang mau kita cari di sini kan. Jadi, kita tinggal lihat nih ke soal. Cari yang mana nilai absorbansinya. Nah, nilai absorbansinya adalah 0,506. Oke, kita masukkan nih nilainya 0,506 sama dengan 0,0379X dikurang 0,0312. Habis itu tinggal kita selesaikan. Kita pertemukan sesama komponennya. Nah, 0,0379X sama dengan, kalau negatif pindah ke sini kan artinya nanti jadi positif. Jadinya 0,506 ditambah 0,0312. Oke, jadi X sama dengan, kita cari dulu ya hasilnya nih, 0,506 tambah 0,312, atau bisa langsung juga kayak gini nih, 0,506 tambah 0,0312 dibagi 0,0379. Nah, hasil akhirnya nanti dapat, kalau misalkan kita masukkan di kalkulator nih,
Jadi buka kurung dulu, terus masukkan 0,506 tambah 0,0312, tutup kurung. Habis itu bagi 0,0379. Dapat hasilnya 14,17 mg per liter. Oke, jadi jawaban nomor 1 itu adalah 14,17 mg per liter. Baik, itu soal nomor pertama. Kita lanjut ke soal nomor kedua. Nah, ini soalnya sama aja kayak tadi soal nomor pertama. Bedanya di mana? Bedanya di pertanyaannya. Berapakah persen kadar tablet paracetamol tersebut jika persamaan linear kurva bakunya adalah Y sama dengan 0,0379X dikurang 0,0312. Oke, jadi soal ini masih seputar instrumen spektrofotometer ya teman-teman. Tapi bedanya di nomor 2 ini yang ditanyakan adalah persen kadar. Kalau yang tadi di soal nomor 1 yang ditanyakan itu adalah kadar aja, atau yang satuannya miligram per liter atau ppm. Nah, langkah-langkah untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, pertama kita cari dulu nih nilai X-nya. Tapi tadi kan kita udah dapat. Nilai X itu kita peroleh dari yang pakai rumus tadi yang nomor 1. Tinggal masukkan nilai absorbansi aja di nilai Y-nya. Dimana tadi nilai X yang di nomor 1 itu adalah 14,7 mg per liter atau 14,7 ppm. Nah, selanjutnya untuk rumus dari persen kadar, jadi persen kadar ini khusus untuk instrumen spektro ya teman-teman, soalnya kan persen kadar, rumus persen kadar itu kan ada banyak. Jadi persen kadar ini untuk spektro aja, di mana rumusnya adalah konsentrasi atau di sini X ya. Jadi konsentrasi yang ini loh, yang miligram per liter. Konsentrasi dikali dengan faktor pengenceran dikali dengan volume sampel. Volume sampel satuannya liter. Kita samakan satuannya dengan kadar atau konsentrasi yang nilai X ini. Kan sama-sama liter, jadi satuannya tuh harus sama. Dibagi dengan berat sampel atau bobot sampel. Nah, satuan bobot sampel itu miligram. Jadi satuannya tuh harus sama semua. Dikali dengan 100%, karena yang ditanyakan adalah persen kadar. Oke, jadi kita lihat dulu nih, dari rumus ini apakah semua sudah diketahui. Nah, untuk nilai C atau konsentrasi itu kan sudah ada. Jadi ini nilai C, 14,7 mg per liter. Faktor pengenceran. Kita baca dulu di soalnya, tablet Z 500 mg dilarutkan dalam 100 ml pelarut. Dari larutan tersebut diambil 2 ml, diencerkan lagi sampai 100 ml. Jadi larutan stoknya itu 100 ml. Dari 100 ml larutan stok diambil 2 ml. Nah, kemudian 2 ml ini dicukupkan lagi nih sampai 100 ml. Setelah itu, diencerkan lagi dengan mengambil 25 ml dan dicukupkan lagi 100 ml pada labu takar. Oke, jadi sampel yang digunakan atau sampel yang diukur kadarnya pada soal nomor 2 ini adalah sampel yang sudah diencerkan sebanyak 2 kali, ya kan? Nah, di sini kita bisa cari tahu nih berapa faktor pengencerannya. Oke, jadi tadi di sini stoknya adalah 500 mg dalam 100 ml. Oke, ini adalah larutan stok ya. Nah, dari larutan stok ini diambil 2 ml nih. Jadi arahkan ke bawah panahnya, misalkan kita ambil 2 ml, lalu kemudian dicukupkan sampai 100 ml. Oke, seperti itu ya alurnya. Dari stok diambil 2 ml, kemudian dicukupkan sampai 100 ml. Nah, dari dari pengenceran pertama, jadi ini pengenceran pertama,
itu diambil lagi 25 mili. 25 mili, kemudian diencerkan lagi, maksudnya dicukupkan lagi sampai 100 mili. Oke, ini adalah pengenceran kedua. Nah, cara untuk mencari berapa faktor pengencerannya, itu kita harus cari satu-satu dulu nih, faktor pengenceran pertama dan kedua. Nah, untuk faktor pengenceran pertama, itu tinggal dibagi aja ya. Kalau mau cari faktor pengenceran tuh rumusnya tinggal dicukupkan sampai berapa mili dibagi dengan dipipet berapa mili. Jadi kan dicukupkan 100 mili, kemudian dipipet 2 mili. Nah, faktor pengenceran pertama itu adalah 50 kali. Kemudian faktor pengenceran yang kedua, 100 sama aja kayak cara yang pertama tadi, 100 mili dibagi 25 mili. Nah, jawabannya itu 4 kali. Oke, untuk mencari faktor pengenceran totalnya, tinggal kita kalikan aja. Jadi, FP totalnya, atau faktor pengenceran totalnya adalah 50 dikali 4, yaitu 200 kali. Oke, jadi nilai 200 ini adalah faktor pengenceran yang akan kita masukkan nih ke dalam rumus. Oke, sudah bisa kita tulis ya sepertinya. 14,7 dikali 200, nah dikali volume sampel. Kita lihat sampelnya di sini berapa liter ya teman-teman. Oke, jadi di sini larutan stoknya adalah 100 mili. Oke, jadi volume sampelnya itu 100 mili. Nah, ini kan kalau kita ubah ke liter jadi 0,1 liter. 0,1 liter. Dibagi dengan berat sampel. Berat sampelnya adalah 500 mg. Berat sampel 500 mg. Nah, ini tinggal kita selesaikan nih. Jangan lupa kali dengan 100%. Angkanya tinggal dimasukkan aja semua di kalkulator, nanti dapat hasilnya. Hasilnya adalah 56,68%. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, seperti itu. Tadi 2 soal tentang spektrofotometer ya,